akan tempat tidur. Pernikahan adalah idenya daripada Tuhan. Kalau kita dapat menikah, harus dijaga, harus dipupuk dengan kasih oleh kedua pihak. Pak Yogono dan Ibu Yohana, ada 3 hal yang perlu diperhatikan sehingga rumah tangga akan menikmati berkat Tuhan, kebahagiaan daripada Tuhan. Yang pertama, kita sudah mau menikah. Ada satu komitmen untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan dengan kasih eros, karena kalau bahasa asli daripada kasih itu adalah kasih eros, itu kasih cemburu, kasih nafsu. Itu bikin berantem. Ya. Apalagi pendeta. Ntar ada ibu pendeta, itu Jamila. Jamila itu janda milik Allah. Wah, dia godain si bapak. Dia mau bikinin masakan, mau sayur. Apalagi kalau si ibu mau bisa masak, Kak? Oh bisa. Dia bawain kue, dia bawain mau bikin masak. Kalau cemburu, yang pada kawin nih, kalau sering-sering berantem gara-gara cemburu, namanya kasihnya itu bukan kasih agape, kasih eros, kasih nafsu. Kasih yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah kasih agape, kasih yang dapat menerima apa adanya. Tidurnya dia ngorok, ya. Perempuan yang ngiler, dia apa adanya. Ada cerita loh saudara tentang ngorok dan ngiler di jemaat saya. Ya. Jadi ini perempuan bilang, orang dulu bilangnya kuping tikus. Kalau mulai kena berisik sedikit nggak bisa tidur. Musik tenang baru tidur. Dia nggak tahu. Taunya malamnya lakinya tuh ngorok kenceng lagi. Belagu lagi. Sepanjang malam dia nggak tidur. Dengerin ngorok lagi. Untung ya, dia nggak kerja. Lakinya lagi pergi, ya, kerja, tidur dan dia. Karena mereka bisa tidur malam. Ada lagi, itu sampai kapan tahu sudah? Lebih dari sebulan sudah. Seperti itu. Membiasakan dirinya itu udah sebulan baru dia bisa tidur, baru bisa terima. Tapi kaget-kaget banget. Ada lagi yang kamu tahu nggak? Dirinya ngiler, punya ngilernya banyak, dapetin laki resik. Ya, sehingga akhirnya itu kan kalau perempuan ngiler di bantal ya, udah gitu dapetin perempuan selebor, lakinya resik. Itu udah memang biasa pasangannya gitu kan, aku pelit atau loyal, aku cerewet atau diem, kayak gitu kan. Nah sekarang akhirnya karena sarung bantal kan itu sama tuh kalau kawin, jadi akhirnya bininya selebor kan, kalau susun udah susun, mau tidur tidurin. Jadi akhirnya tuh bantal bolak-balik semua udah diilerin. Si laki pulang ke mamanya, pulang aja dari apa ya, Maya, aku mau tidur di sini aja. Kaget mamanya, lu gila lu, kamu sampai bermani lu orang kami kasih tidur, bukan mah, gila, ya udah, emaknya langsung, nih batal lu, dia sarung batalnya lu bawa, lu tidur pakai batal lu, kasih dia biar ngiler terus. Kenapa sama? Kalau ngilernya bisa dijual, rela, gitu nggak? Ada di mana itu apa? Burung walet. Kemasukan burung walet. Itu gua pindah deh. Ayo lu pada ngiler. Mentang-mentang ngiler bini kagak bisa dijual. Mau pulang ke rumah mama. Ya, ini kejadian terus, saudara. Tapi kalau ada kasih agape, terima apa adanya. Diem. Nggak boleh bilang, lu sih ngorok aja gue jadi bisa tidur, lu sih ngiler aja bau batalnya semua. Nggak boleh berantem nanti, nggak boleh. Ya, iya. Kasih agape, terima apa adanya, saling mengasihi. Aduh, saudara ya, kita laki bini nih kalau dilihatin banyak salahnya. Ya, jeleknya apa lagi, apalagi udah makin tua, makin gila. Orang-orangnya itu udah saya main drama, saudara. Udah punya laki
sakit, diabetes, nggak boleh banyak pikiran, dia mesti bikin seneng-seneng, main drama saudara, mesti ngatur jemaat semuanya, ya melayani lagi, sampai akal udah mau tangga, mau kamar ya, capek Tuhan, capek, nangis dulu di tangga, udah selesai, nangis, begitu masuk kamar, apa kabar? Mama udah pulang, mama udah makan belum? Main drama. Jadi udah mulai susah, nggak boleh jengkel, nggak boleh diceritain masalah jemaat yang ngerokok, nggak boleh. Ya, anak marah, minta beli motor, nggak dibeli, gabung di pintu, itu udah marah. Ya, ada yang berserosis juga. Si bini udah jodohin bikin seneng-seneng, anak bikin jengkel, masuk rumah sakit. Ya, yang punya diabetes makanya nggak boleh banyak pikiran. Kasih sama Tuhan semuanya, ya. Senengin kalau punya laki atau bini dia senengin, bikin seneng aja. Kalau nggak bisa, diam, jangan banyak ngomong, ya. Biar dia cepat tenang, cepat pulih. Saling mengasihi, komitmen itu bukan komitmen. Saya kawin sekarang, saya mau mengasihi dia, saya mau terima dia apa adanya. Apapun yang terjadi, terima apa adanya. Kalau mau ketemu kayak apa? Diceritain. Bininya nggak dandan, salah. Nggak pakai lipstik, salah. Amisnya mencong, salah. Bajunya baru, salah. Tas branded, salah. Wih, jangan dengerin kata orang. Hidup bukan karena kata orang. Kita hidup karena firman Tuhan. Jadi buat. Kalau dengerin kata orang. Punya anak lagi tuh, buntut itu. Nggak tahu, udah cerewet gak tuh anak. Kalau ceritain lagi bisa aja kan. Namanya orang. Jangan mau dengerin kata orang. Saya punya itu sendiri ya. Anjing bongbong kafilah berlalu. Itu dulu pegangan saya. Lu mau bongbong terus, lu katain apa pokoknya kalau gua bener sama Tuhan, gua tetap bener sama Tuhan. Seperti itu. Bersyukur sekarang bisa bertahan. Luar biasa, ya. Dari saling mengasihi, saling menghormati, ya, saling apa lagi, saling menjaga perasaan. Ya. Saya nggak tahu nih, biasa ibu sendiri ditemani berdiri, suka kelupaan, bisa kelupaan. Tapi kok saya karena dia udah biasa sendiri, udah kawin lupa. Terus ngumpul gitu di situ ya teman lama, girang-girang sama teman lama, lakinya sendiri aja di sini, ngobrol aja kayak anak-anak. Udah selesai semua, udah tarik-tarik, pulang ya, pulang dia pulang. Dia lupa bawa laki, si laki duduk aja anteng di sana. Pas dia mau ke mobil, kan lakinya yang nyetir kan, laki gue mana ya? Tadi gue bawa laki ya. Masuk lagi cariin lakinya dapet. Gue meyakin sama lakinya. Enak aja lu ketemu sama teman seneng-seneng. Gue sendiri di sini. Dan kali gue nggak mau ikut. Salah lagi. Ya, jadi saling menghormati. Kalau datang berdua pegangin terus, jalannya berdua. Jangan ditinggalin. Kalau kelupaan. Saya pernah rumah anak loh. Ya, kalau kawin kan udah punya anak dua. Kalau sekarang dia lagi bersambung kan. Dari perniagaan mana rumah jauh lagi di Bekasi, Jakarta Sempurna. Udah sampai di Kalimalang. Papa, kayaknya tadi anak kita ngikut kita. Kemana ya aku anak kita mau pulang kagak ada. Anak rupanya main di tetangga. Jadi balik lagi di Kalimalang. Bener ada anak itu. Anaknya ketinggalan, nggak geblok kan? Bapaknya juga geblok, lupa bawa anak. Itu kenang-kenangan ya yang harus dilupain. Tapi tetap ya saling mengasihi, menghormati, jaga perasaan satu dengan yang lain. Hal yang kedua, komitmen dengan apa? Setia. Orang setia itu mesti diperjuangkan, bukan asal setia udah kawin selesai. Nggak bisa. Harus diperjuangkan. Dengan apa? Dengan betul-betul lu kagak setia, gua tetap setia. Lu ngebohongin gua udah tahu gua kagak mau ngebohong. Lu nggak jujur, gua tetap jujur. Itu nggak gampang. Nggak gampang kalau lu ketahuan, apalagi
punya lakinya yang banyak pacaran ya begitu ya, nggak gampang seperti itu. Jadi makanya saya bilang harus diperjuangkan. Udah kawin sama ini satu sampai mati, aku aja. Ya, jangan diganti. Soalnya kalau dia udah mati lagi, boleh ganti lagi. Ya, harus diperjuangkan. Iya, ya, tapi udah diperjuangkan, boleh diganti. Meskipun udah bosan, udah jelek, ya, pokoknya nggak boleh diganti. Dan yang ketiga adalah harus rela berkorban. Dia udah bengkak juga. Berkorban apa? Biasa kita sendiri, biasa makan enak sendiri, biasa bikin duit sendiri, ya banyak duitnya. Malu kan? Nah sekarang Allah rela berkorban. Korban apa lagi? Korban perasaan lah. Ya, diceritain saya waktu baru kawin ya. Waktu di gereja papa saya, mama saya dipercayakan sama papa mama saya, semua saya pegang. Dari keuangan, dari ngatur semua, pintu segala macam semua. Bukan sombong ya, Tuhan percaya dari mama saya. Waktu kawin, cium, jadi orang bodoh. Saya juga rasa, saya seperti orang duduk paling belakang, cium, liatin aja. Ada omnya, dia nyanyi semuanya. Terus dia sampai sekali nggak apa-apa. Sampai seperti itu masih disediakan, ya. Tapi nggak mau. Pokoknya saya untuk suami, bukan untuk orang yang seperti itu. Rela berkorban, harus berkorban. Ya, apalagi kalau misalnya orang yang cerewet, yang suka berantem, ya, itu berkorban loh. Korban perasaan, korban pikir saling menyangkal diri, korban mau ngomel kagak ngomel. Tapi saya bilang ya, jangan ngomel. Saya waktu Tuhan dapetin bekas, ada buntutnya dua di Jakarta lagi lebih ke diri dari kota. Serak banget itu. Aku bilang kata sama Tuhan, 3 dalam 1 minggu kasih. Wah berarti mesti kawin namanya. Rumah tangga saya nggak boleh ribut saya. Tapi saya bilang nggak mungkin suruh ini. Istri harus tunduk sama suami. Ya nggak boleh. Oh ya ini nggak boleh ribut, nggak boleh ribut. Terus Tuhan ingetin ini. Barang siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib. Kita kan ikut Yesus. Jadi kita harus menyangkal diri, pikul salib. Nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomel. Oke Tuhan, saya janji. Rumah tangga saya nggak boleh ribut. Ini kalau yang masih miskin, kawin udah lama, susah-susah terus, keturunannya juga susah-susah terus. Coba koreksi diri. Ngajakin ribut nggak sama laki? Atau perempuan ngajakin laki atau ngajakin diri? Aduh hidup saya. Malam-malam mau tidur mama, besok nih dapat angka 200 juta semua. Pagi dia udah pergi apa? Pikir tuh bisanya itu bini ngajakin berantem sama laki. Diomelin, dimarah-marah itu pergi lagi. Pas pulang dari kerja, mana duitnya 200? Nggak ada, nggak jadi. Hilang nih duit udah mau di tangan, hilang. Nggak dapat. Gara-gara apa? Berantem tuh, ngajakin berantem. Ya, saya dari kagak ada apa-apa, sederhana semuanya. Bayangin pernah ya satu kali doang mengalami. Mau bayar parkir masuk rumah sakit harapan kita yang cuma 1.000 perak, kagak punya duit. Mobil ada bensin, mobil jalan, kita dulu ya. Ada sakit di rumah sakit harapan kita, udah masuk. Waduh, kalau punya duit cuma kalau bayar parkir 1.000, cuma 1.000. Kalau punya duit, sampai jalan ya, bukan ngeliatin orang, ngeliatin ke bawah. Kali ada yang buang duit 1.000, bukan bayar parkir. So, bilang ini nggak lucu itu kan nih, kalau di KTP, pendeta nggak punya duit. Terus habis doain, kali dikasih duit kagak. Pulang, nunduk lagi nyari. Sambil bilang Tuhan jangan bikin malu nih Tuhan nih. Nggak punya duit 1.000, bayangin sudah. Tahu apa yang Tuhan buat? Nggak ketemu duit 1.000 enggak. Tapi begitu mobilnya keluar, di tukang parkir itu yang tukang minta duit itu, kagak ada orang. Biasanya kalau di harapan kita bisa 4-5 orang. Kagak ada orang sama sekali. Jadi mobil saya keluar. Begitu udah sampai jalan besar, udah keluar kan selesai. Sampai jalan besar saya ketawa.
sakit perut semuanya pada lari ke WC. Kita selamat. Tahu dulu apa lagi. Itu sekali-kalinya susahnya kayak gitu tau gak? Tapi karena bilang nggak mau ribut, ya Tuhan berkatin terus sampai sekarang. Punya anak 3 pada tahu dia punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, semuanya punya sendiri. Jangan mau ribut. Ya. Makanya kalau yang nggak tahan, yang biasanya bepek-bepek yang kali kalau makin tua makin cerewet, minum air. Supaya jangan ribut. Coba dong diakui. Kumur-kumur. Jangan ribut. Kumur-kumur. Sakal diri pikul salib Tuhan berkata. Itu kantau apa berkat itu datang aja. Kan ada Mazmur 133 ayat 1 ke 3. Hidup yang rukun kesanalah Tuhan melemparkan berkat kehidupan selama-lamanya. Aduh, saya rugi. Banyak cerita. Ya, nggak ribut, jangan ribut, nggak ada guna. Apalagi kalau tidur, udah ribut, ini tidur balik sini, ini tidur balik sini, capek kan? Balik balik. Ya, jadi rela itu berkorban loh. Orang yang cerewet itu berkorban. Orang yang biasanya ribut itu langsung aja dia apa langsung dikatain pagi-pagi ngomel karena mungkin benci sama laki, ngomel anak ngomelin dan ngomelin anjing yang di jalan lagi tidur ditendang ngomelin itu ngomel kayak begitu. Rela berkorban. Jadi yang pertama apa? Siapa? Cici yang belain. Apa? Komitmen saling mengasihi. Komitmen saling menghargai, saling mengasihi dengan kasih. Kasih apa ibu? Agape. Iya, kasih agape. Hal yang kedua, setia ya. Rela berkorban. Kalau orang kerja kan sebenarnya ada duitnya. Kalau mereka mana nggak ada duitnya. Setia, apapun yang terjadi tetap setia. Hal yang ketiga, rela berkorban. Ya, berkorban. Itu salib, tanggal diri, Tuhan berkata. Ya, mungkin sekarang sudah karena ya masih dari gereja yang nanti atau salon. Itu punya rumah sendiri. Dia lakukan. Ya, jadi Tuhan berkata-katanya berarti melakukan firman Tuhan, jaga perkawinan, jaga kekudusan, ya Tuhan pasti berkata. Jadinya agak mungkin Tuhan yang berjanji nggak mungkin tidak ditepatin, nggak mungkin. Dia pasti tepatin kalau kita terima kepada Dia. Mari berdiri Pak Yubono dari New